Yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Oke pemirsa, kali ini ada video yang sangat menarik dari Bang Adi Praetno bahwa akan diprediksi PDIP akan berkoalisi dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, mari kita lihat bagaimana videonya. Yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis, pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah, sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan Partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini,
pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Dulu mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR, itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP, sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu. PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya, di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir, lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Rakyat terus mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menyusuri jalan yang sepi, bagaimana mencari kehidupan yang lebih layak, mencari pekerjaan yang kemudian membuat kehidupan mereka lebih sejahtera, pendidikan lebih murah, kesehatan lebih nyaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto murni menurut saya hanya sebatas kepentingan elit partai. Murni hanya sebatas kepentingan elit-elit kunci yang ada di negara kita ini. Setelah Pilpres usai 2024, saya kira kehidupan rakyat kembali normal. Yang bekerja tetap bekerja, yang tidak bekerja mereka sibuk mencari pekerjaan, yang susah untuk mengakses pendidikan terus mereka berjuang supaya pendidikan mereka bisa jangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemiskinan, kesejahteraan yang dihadapi oleh rakyat yang ada di bawah, teruslah pastinya hanya dipikul oleh mereka tanpa ada bantuan, apalagi ada impact ketika elit-elit kunci bertemu satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, ribut-ribut, diskursus soal wacana pertemuan Mega dan Prabowo, jumpa muka, jumpa pikiran antara Prabowo dan Mega, ini hanya sebatas kegaduhan yang ada di elit-elit di negara kita ini. Sementara rakyat di bawah tidak terlampau peduli. Mau bertemu boleh, tidak bertemu juga boleh. Mau bertemu dan berjumpa di bulan Januari boleh, tidak bertemu juga boleh. Rakyat di bawah tidak terlampau peduli dengan apa yang terjadi pada elit-elit penting di negara kita ini. Rakyat itu taunya adalah
Apapun yang diperbuat oleh elit, bisa bertemu ataupun bisa tidak, yang paling penting adalah problem keseharian yang dihadapi oleh mereka itu selesai. Pengangguran bisa hilang, kemiskinan itu bisa dituntaskan, hasil panen kemudian bisa berkembang dengan pesat, ketahanan pangan itu bisa terwujud, energi juga bisa kemudian memiliki ketahanan yang cukup luar biasa, seperti yang disampaikan oleh pemerintah selama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dia adalah orang yang dari dulu bercita-cita menjadi seorang presiden untuk membawa kebaikan buat bangsa Indonesia kan. Nah dia menjadi presiden antara lain karena peran Pak Jokowi. Prabowo sendiri adalah orang yang berterima kasih, yang merasa berutang budi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah saudaranya, adalah keluarganya, adalah orang yang penting bukan buat kemenangan dia sebagai presiden, tapi orang yang penting bagi kesejahteraan bangsa ini. Jadi mereka adalah sebuah duo nih. Duo yang menurut saya bahkan barangkali lebih kuat daripada Soekarno-Hatta misalnya kalau kita bicara di masa lalu. Ya, ini adalah dua orang yang saling menghargai, saling menjaga, dan ingin bersama-sama memang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, Anda tuh nggak bisa ganggu ini. Nah, kesalahan kembali ke PDIP tadi. PDIP tuh merasa bahwa agar dia bisa masuk, dia harus menyingkirkan Jokowi. Dan ini terus-menerus disampaikan secara berulang-ulang. Saya baru-baru ini muncul di sebuah acara televisi dengan seorang wakil PDIP yang jelas mengatakan kalau buat PDIP firm ya kalau soal Jokowi dan keluarganya. Buat mereka memang udah nggak ada pilihan lain. Yang menurut saya ketika saya mendengar dia ngomong begitu, saya merasa Anda ini betul-betul seorang dalam kasus ini Anda tidak berhadir sebagai seorang politisi. Ya, Anda bahkan tidak memberikan penghargaan sedikit pun terhadap Jokowi. Anda mengatakan kami sudah firm kalau soal Jokowi. Ya, nah, jadi yang ingin saya katakan dari cerita ini adalah bahwa jadi PDIP ingin masuk, ingin berada bersama Pak Prabowo, ingin diterima Pak Prabowo. Tapi mereka sadar ada satu ganjalan nih di sini. Ganjalan itu adalah Jokowi. Karena itu mereka harus terus-menerus berusaha membangun sebuah narasi bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang sebetulnya memang pernah bekerja sama, tapi sekarang sudah tidak. Ya, tanpa ada bukti empirik yang sama sekali bisa dipercaya ya. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Karena Anda terus-menerus menyerang seseorang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Anda ingin mendekat ke Pak Prabowo, tapi Anda terus-menerus menyerang orang yang dekat sama dia.